harus istirahat. Aku langsung kaget banget, speechless. Nah itu di sini tuh kalau boleh bilang gitu kita tuh strike a very good balance antara dua itu. Hai teman-teman Cinemax di rumah. Hari ini cerah banget gak sih? Oh, iya. Biasanya sih kalau cerah-cerah gini aku ingat nih pas masih kecil tuh aku kayak suka nungguin film-film anak gitu di TV. Itu sambil makan nasi uduk nih biasanya habis pulang dari TK gitu. Wah, nasi Iya. uduk. Iya. Pakai jengkol nggak? Waduh, aku pas kecil belum pernah jengkol dulu, Pakai nggak tahu semur. efeknya. Oh iya, Bang Le juga punya baby kan ya? Nih, Bang Le ada film bagus nih buat nonton bareng keluarga. Yes. Nih, widih. Dan nanti Bang Le bisa nonton film ini tanggal 12 Maret 2020. Film apakah itu? Petualangan Anak, Buku Harianku. Oke, sekarang aku mau nanya ya, kakak-kakak sekalian boleh memperkenalkan diri, sekalian kasih tahu perannya sebagai apa nih? Oke, mulai dari Kila. Hai semua, annyeonghaseyo. Nama aku Kila. Aku perannya di sini jadi pemeran utamanya, jadi anak kecil yang berpetualang berlibur ke rumah kakeknya. Dan namaku di sini juga Kila. Aku Widi Mulia berperan sebagai mamanya Kila, namanya Mama Rizka. Mama Rizka ini sangat sibuk sekali, seperti pada umumnya wanita karir yang nggak mau ketinggalan kehidupan saat ini gitu ya. Tapi juga dia mau punya hubungan yang berkualitas dengan anak putrinya sematawayang. Dan dia mengalami kesulitan bagaimana ya ngasih sebuah liburan yang menyenangkan, tapi juga dia harus mengurus banyak kerjaannya gitu. Jadi seputar kesulitannya Mama Rizka mengurus Kila, dan akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat yang akan mengubah kualitas hubungan mereka berdua selamanya. Oke, Itu kedua kata ini juga boleh. Iya dong. saya Bobby, produser. Itu aja cukup. Ya, terus aja. Saya senang dipanggil kakak. Bobby, Saya Andri, di sini fungsinya sebagai eksekutif produser nemenin Mas Bobi. Itu kenapa bisa mau ikutan film? Sebenarnya ini kan emang filmnya itu tentang lagu-lagu aku albumnya Kila. yang dikembangin menjadi satu film. Aku awalnya nggak nyangka banget karena awalnya kan dibikinin lagu sama kakek. Terus aku dari awal udah seneng banget. Terus tiba-tiba pas kan emang aku pengen banget bisa main film. Terus pas tiba-tiba dikasih tahu ada rencana kan bikin film, aku langsung kaget banget, speechless. Widih. Kalau kejadian menarik, selama syuting sih banyak yang menarik. Tantangannya Banyak di tengah syuting juga Kila sempat ngedrop karena Iya. dia syutingnya scene-nya kan banyak, dia paling Masuk banyak rumah sakit. masuk rumah sakit hari keberapa tuh, hari ke-10 kalau nggak salah. Tantangan syuting sama anak-anak itu begitu, mereka nggak bisa mengukur kapan mereka harus istirahat. Meskipun kita minta, mereka semangatnya itu kan nggak bisa diturunin. Jadi habis selesai syuting, mereka bisa main ke kamar satu sama lain, terus main sampai malam. Sama cuaca sih waktu itu hujan, banyak Kita hujan-hujanan soalnya. Oh iya, aku punya pertanyaan untuk Mbak Widi sama Yes. Kila ya. Kira-kira ada tantangan nggak sih untuk memerankan karakter ini? Apa yang susah gitu misalnya? Aku ya. Kalau aku paling susah itu mungkin apa ya? Nggak ada yang susah. Ada susah. Karena kan emang Kila yang di sini, yang di film sama Kila yang ini hampir sama. Karena karakternya memang fokusnya ke Kila. Mungkin susahnya itu kalau pas adegan yang nangis mungkin Iya. itu sama makan sayur ya. agak Makan sayur. Sedikit Ada spoiler. Spoiler makan sayur ya nanti. karena aku nggak suka sayur. Jadi benar-benar Kila yang di film sama yang aslinya Sama-sama sama. nggak suka sayur ya. Ya ampun. Kalau kesusahan aku adalah ketika beradegan nangis malam-malam itu,
ada dangdutan di sini. ya ampun. Bocoran. Oh my god, aku langsung Itu aku masih ingat. Ya, jadi kita Oh iya, aku susahnya waktu aku sakit. Karena waktu aku sakit itu harus ada adegan. menggigil, terus adegannya di luar, anginnya kenceng banget. Iya. Terus Harus di panggung. harus di panggung dan harus ngedance juga. Menari. Jadi ini salah satu koreografi penting nih dalam film ini yang ditunggu-tunggu sih. Iya. Sebenarnya adegan pas mau di akhir loh ya. Tiba-tiba di adegan penting ini Kila drop. Waduh. Tapi kita semua hampir nggak ada yang tahu loh dia panas, demam lagi menggigil. Pas udah berapa kali take diulang-ulang ya dari sini dari segala macam. Terus akhirnya ini anak kenapa ya? Biasanya habis di cut dia langsung main sama teman-teman ini kok dia duduk. Lemas ya. Wah sakit ya gitu. Oh ya ampun, kuat banget ya. Tapi dia profesional loh. Iya, Dia profesional. benar-benar lakukan semuanya sampai optimal. Habis itu juga aku pernah nangis waktu ada adegan kelinci dibarengin sama kuda. Aku takut kelincinya ditendang. Oh ya bener sih, ini aku juga mungkin bakal sedih juga kayak Kila kalau ngeliat aku kelincinya kenapa. Kirain kuncinya naik kuda. Ya ampun enggak. Gue juga sedih jadi. Nah, apa perbedaan film-film anak dari film ini kalian? Ada yang perbedaannya dengan film-film anak yang sebelumnya yang biasa? Ya. Mungkin kalau boleh tadi Produsernya yang udah disinggung Iya. dikit sih tadi. Jadi memang perbedaannya adalah kan kalau bikin film, bikin apapun di hari ini itu ada dua aspek, sisi komersialnya sama sisi entertainment, artnya lah gitu ya. Nah itu di sini tuh kalau boleh bilang gitu kita tuh strike a very good balance antara dua itu gitu. Jadi itu tetap dari sisi entertainment tetap entertaining gitu kan, menyenangkan. Bukan cuma anak-anak aja ya, tapi untuk seluruh Keluarga, ini film semua. kakek-kakeknya, neneknya, kalau mau ngajak sama cucunya nonton itu masih menyenangkan gitu ya. Iya. Terus ada musikal tanpa harus terlalu heavy full musikal dari ujung ke ujung, nggak juga gitu. Jadi dan itulah tadi sudah disinggung sama Kila bahwa emang berasalnya itu digarapnya dari lagu gitu. Jadi otomatis lagu itu sendiri emang lagu proper, lagu anak-anak dengan lirik anak-anak ya kan, yang memang melodi anak-anak, bukan lagu adaptasi atau dari luar atau gimana gitu ya. Nah semua itu ingredient itu digabung jadi satu, itu tuh memang prosesnya tidak gampang, tapi di end of the day sih kita semua ngerasa itu yang jadi pembeda ya dari yang lain gitu. Jadi kita nggak melulu sisi komersial, tapi juga ada value-value yang lain bisa dinikmati, tapi tetap entertaining. Itu sih. Keren banget dong ini guys, dinanti-nanti banget kan. Nah untuk produser nih mau tahu pesan yang mau disampaikan ini apa sih di film ini? Boleh tahu nggak gini? Pesannya adalah banyak sebenarnya pesan dalam film ini. Cuman kita bikin film ini supaya menambah film anak-anak yang sebetulnya sangat kurang ya dibanding Masih banyaknya produksi film ya. Padahal sebetulnya demand-nya cukup tinggi gitu. Anak-anak juga perlu hiburan, nggak melulu genre-genre yang biasa-biasa lah gitu. Ya, supaya mudah-mudahan dengan film Buku Harianku ini bisa dinikmati oleh anak-anak dan seluruh keluarga. Oke deh. Ini sebelum kita closingnya, aku boleh minta Kak satu kata mengenai film ini dari masing-masing cast dan juga kakak produser ini. Kata apa? Boleh deh Kak. Dari Yes. boleh. Satu kata aja. Satu kata aja. Yang Tiga boleh nggak? enggak. Nggak boleh nawar. Satu kata doang. Iya satu aja nih. Oke, keluarga. Keluarga. manis. Manis. Aku Ya. sempurna. Keluarga manis sempurna. Keren banget. Ramah. Ramah. Hai Millionaires, balik lagi nih bersama aku Mira dan juga Kila dan Kak Widi. Nah kali ini kita mau menantang mereka untuk jawab kuis mengenai film mereka sendiri, yaitu film Buku Harianku. Kira-kira bisa nggak ya? Oke Widi, Papa Widi. Kila boleh? Silakan percaya. 1, 2, 3. 3. Apa nama desa yang dikunjungi Kila di film Petualangan Anak Buku Harianku? Desa Bantar Gadung, Sukabumi, atau Desa Golpara, Sukabumi? Ya. Jawabannya belum disebutin Siapa nggak? pemeran Boleh. Neneng? Siapa pemeran Neneng di film Petualangan Anak Buku Harianku? Jawabannya
Ya. Langsung kita klik. Oke. Siapa pemeran Arya Winoyo di film Petualangan Anak Buku Harianku? Arya Winoyo. Winoyo, kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Kayaknya berarti di bawahnya. Oh. Masih ada pilihannya. Siapa pemeran Rizka Handayani? Putri Alam. Wihi. Rintik di film Petualangan Anak Buku Harianku berperan sebagai Ini kita lagi benar semua nih. bener gak nih? Bener semua nggak? Kita tunggu skornya. Congrats, kamu menempati kelihatan. posisi ke 1 loh dengan nilai sempurna 500 poin. Mantap. Iya, keren. Hai millennials. Saksikan film Buku Harianku di bioskop kesayangan kalian mulai tanggal 12 Maret 2020. dan jangan lupa mainkan kuis buku harianku persembahan Cinemax di Quizmillionaire.com. Dapatkan tiket nonton gratis. Di Quiz Millionaire, semua bisa menang. Untuk teman-teman Cinemax nih di rumah mau nonton film yang keluarga, manis, sempurna, ini pergi Dan ramah. drama. Tuh, nonton nanti di bioskop seluruh Indonesia tanggal 12 Maret 2020. Oke, thank you ya semuanya.